apa ya? Jadi seperti memperoleh waktu ya, me time gitu kan, dengan berkegiatan ini kan itu me time ya buat kita tuh sama mama. Insya Allah itu udah sebuah kemerdekaan ya. Jadi para suami, para bapak nih berikan me time yang apa namanya? Berikan me time itu ya untuk para ibu atau para istrinya sehingga ketika dia balik ke rutinitas itu dia sudah dalam keadaan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Salam Kenal, di mana kita akan berkenalan dengan tokoh inspiratif dan juga komunitas-komunitas inspiratif yang akan menginspirasi sahabat baik sekalian. Nah, kali ini kebetulan saya yang menjadi hostnya. Jadi kalau episode beberapa waktu lalu adalah saya jadi narasumbernya, kali ini saya kesempatan mendapatkan tugas untuk jadi host. Kali ini saya tidak sendiri karena di depan saya sudah ada perwakilan ras terkuat di bumi ini saat ini, yaitu ada emak-emak, seorang emak-emak dari satu komunitas yang familiar di lingkungan Sekolah Alam Bogor. Boleh berkenalan dengan ibu siapa, dari mana? Oke. Salam kenal buat semuanya. Agil, saya Osi dari komunitas Elang Salam. Komunitas sebagai apa? Sebagai apa ya? Kalau sebagai apa di Elang Salam itu kita semua sebagai anggota. Tapi sebelum menjelaskan teman-temannya sebagai apa aja nih, kira-kira Elang Salam teh apa gitu? Oke. Elang Salam itu sebenarnya sebuah komunitas yang kita bangun untuk mewadahi hasrat dari para emak-emak gitu ya, yang ingin berkegiatan di alam, mentadaburi alam gitu ya, yang pokoknya pengen dekat dengan alam. Itu adalah tempat kita menempa ya harapan kita sih menjadi pribadi yang baik ya dengan kegiatan. Gitu. Jadi Elang Salam singkatan dari? Elang Salam itu singkatan dari emak-emak petualang Sekolah Alam Bogor. Masya Allah, jadi emak-emak yang berpetualang kemana-mana nih, melanglang buana pastinya. Melanglang buana ke tempat-tempat yang tentunya eksotik kayaknya. Insya Allah eksotik banget. Nah, kira-kira prosesnya gimana tuh bisa jadi satu kelompok emak-emak yang sedangkan kalau dari apa ya, perspektif umum kan emak-emak tuh sangat luar biasa dengan apa pendapatnya yang beda-beda itu bisa jadi luar biasa. Nah, kira-kira bisa prosesnya sampai bisa jadi terbentuk gitu ya. Bagaimana tuh? Ini sebenarnya komunitas Elang Salam ini terbentuk juga sama sih dari basic insting para emak-emak gitu. Jadi pertama sekali diawali dengan adanya kegalauan para emak-emak gitu ya. Galau goreng beda. Bener banget nih ya. Galau mengenai anak-anaknya gitu ya. Jadi kan Elang Salam ini anak-anaknya rata-rata adalah bersekolah di sekolah alam, terus kemudian kebetulan di level SM. Nah, level SM itu ada suatu kegiatan yang namanya ekspedisi naik gunung. Anak-anak. Nah, ketika anak-anak naik gunung, para emak ini khawatir dong gitu ya. Nanti anak saya gimana di sana, makannya gimana, yang masak siapa gitu, perjalanan seperti apa gitu kan. Karena jadi kepo dari situ. Jadi ada kegalauan. Nah, kemudian dari kegalauan ini dijawab nih oleh fasilitator yang biasanya memang mendampingi para anak-anak untuk naik gunung gitu ya, ekspedisi. Nah, disuruh bagaimana kalau ibu ikut merasakan atau mencoba pengalaman seperti anak-anak gitu. Akhirnya ketika tantangan itu diberikan kepada kita, maka beberapa emak waktu itu akhirnya menerima tantangan untuk oke deh kita mau nih naik gunung supaya bisa merasakan bagaimana sih kalau anak kita itu naik gunung gitu. Itu kapan pertama kali? Nah, itu pertama kalinya itu tahun 2015, tepatnya tanggal 5 sampai 7 September pendakian pertama Elang Salam. Nah, sebenarnya sih kita enggak langsung mengikrarkan bahwa kita tanggal segitu gitu, enggak gitu ya. Jadi setelah turun gitu ya, ada 10 emak ini, termasuk saya salah satu diantaranya, juga ada emak yang lain seperti Ibu Miska, Ibu Ade,
Ibu Vira, siapa lagi ya? Kemudian Ibu siapa lagi kok saya lupa ya. Ada 10 orang ya. Ada 10 orang gitu. Ibu ya, Fenty. Bentar ya, saya ulang lagi ya. Oke. Ini soalnya kalau Disebutin, tidak menyebut kalau nggak nama disebutin, satu nanti gawat ini. Gawat. Soalnya ini termasuk kalau bilangnya bukan father founder, ini mother founder. Saya, Vira, Ade, Miska, Ibu Fenty. Maaf ya saya nggak nyebut ibu nih. Fenty, terus Ibu Anis, Ya, Ibu ya, ya, Anis, dikit lagi. Ibu Anis, terus Ibu Dian, kemudian Ibu, Ayo. aduh kok 3 lagi lupa ya, Ibu Bu Yufi ya, anaknya itu angkatan 3 sama angkatan kalau nggak salah Ibu Yufi itu. Terus Dua lagi, ayo, dua lagi, boleh. Siapa ya? 2 lagi, 1 lagi ya. Ibu Selfie Neiman, satu lagi tuh siapa ya? Bu Wiwi Abasuni. Nah, jadi pas 10 ya. Pas 10. Nanti bagi nama-nama yang sudah disebutkan di sini, silakan nanti ambil hadiah di Katama. Sip ya Katama. Gitu. Jadi ceritanya kami akhirnya memutuskan menganggap bahwa ini ternyata enak gitu ya. Bukan enak maksudnya bermanfaat gitu. Bermanfaat. Pada awalnya sih sampai di sana ada yang pengen begitu nyampe, yang pengen pulang. Ada yang begitu ya. Itu pengen pulang karena keinget cucian atau apa itu? Sejadi. Jadi namanya baru pertama ya, kan merasakan pengalaman baru seperti apa gitu kan di sana gitu. Jadi ada hal-hal yang saya di sana tuh kok begini ya, kok dingin, kok gitu. Terus ada yang pengen pulang gitu. Tapi setelah itu kalau ditanya ada list gunung lagi, tetap daftar. Nah itu di pendakian pertama itu ke gunung mana itu? Gunung Gede. Gunung Gede yang masih dekat-dekat ya, dekat-dekat dari Bogor. Betul. Nah pas itu kan rata-rata dari 10 mama itu adalah pendakian pertama, betul? Pertama. Nah itu ada case-case yang menegangkan nggak pada saat itu? Pada saat itu yang menegangkan apa ya? Sepertinya sih gini, kalau menegangkan gitu kejadian apa gitu nggak ada sih. Nah, cuman memang menjadi pembelajaran buat kita bahwa para emak-emak itu memang mempunyai speed yang berbeda dengan anak-anak gitu. Speednya beda. Jadi berapa jam tuh naik tuh? Berapa jam? Wah, saya lupa berapa jam ini. Kayaknya berangkat itu pagi ya, sampai alun-alun itu sekitar jam 4 ya, nggak salah. Sore. Jam 4 sore ya. Kalau nggak salah jam 4 sore, karena ingat waktu itu mau dari tenda lah sebagainya. Itu juga ini sih. Ya sekitar jam 4. Kira-kira. Tapi sampai turun tidak ada case misal ya luka. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah aman. Jadi itu karena memang alhamdulillah sebelumnya juga karena ini baru pengalaman pertama buat kami, akhirnya kami pun berusaha mempersiapkan diri gitu. Apa itu persiapan? Persiapannya ya pasti olahraga. Kan exercise make perfect kan. Jadi tetap olahraga, kemudian olahraganya selain lari, jogging gitu ya, juga memperkuat core tubuh. Mantap sekali. Gitu kira-kira. Ini berarti dari 2015 sampai sekarang udah berapa tahun? Sudah 7 mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Sebentar lagi Sweet 7, bukan Sweet 17 ya. Sebentar lagi ulang tahun ke 7. Nah, 7 ya tahun. Kadonya. Kalau ingat gak kira-kira sudah berapa kali trip yang dibuka sama? Penghitungan saya ada 19 gunung. 19 gunung yang sudah didaki. Luar biasa. 19. Insya Allah 19 kalau hitungan saya benar ya. Dari 19 tuh, kira-kira yang paling apa? Kalau Bu Osi dari 19 itu ikut berapa kali kira-kira? Ikut 19-19-nya ya. 19-19 ya? Iya, karena kan ini kadang kala ada satu gunung yang kita daki itu berkali-kali, maksudnya dengan orang yang berbeda, tapi anggota yang sama. Misalnya kan gini, saya pada saat pendakian Ciremai yang pertama misalnya nggak bisa ikut karena satu dan lain hal.
kemudian pendakian kedua diulang lagi gitu. Dengan Jadi, orang berbeda. orang yang berbeda gitu. Jadi bisa aja satu gunung itu didaki beberapa kali oleh orang beda. Jadi insya Allah kalau saya ada, yang lain juga ada gitu. Oke. Hitungannya seperti itu gitu loh. 19-19-nya ikut itu. Insya Allah ada semua anggota. Luar biasa. Nah, dari 19 yang paling, kalau menurut Puas sih gitu, yang paling eksotik, paling mengesankan itu di mana? Paling mengesankan apa paling ya mengesankan ya. Yang paling mengesankan dulu. Kalau saya pribadi ya, kalau dari view itu yang paling mengesankan adalah Merbabu buat saya. Nah, dengar-dengar Merbabu tuh lagi ada part 2 kayaknya. Betul. Bukan part 2 kali ini part 3 kayaknya. Part 3 kalau nggak salah. Kenapa Merbabu? Kalau buat saya itu Merbabu itu bikin merindu gitu ya. Jadi di atas ketinggian Merbabu itu kita bisa melihat gunung-gunung sekitarnya itu cakep banget kalau saya ya. Terus kemudian gunung itu kalau dilihat dari bawah sih si Merbabu itu kalau saya melihat seperti rumah Teletubbies. Jadi hijau gitu ya, terhampar hijau, kemudian bentuknya benar-benar kayak rumah Teletubbies gitu. Itu sebelum pucakannya sih. Buat kita saya balik itu ya. Ke orangnya nih, ke para anggotanya. Kan rata-rata isinya emak-emak. Betul. Nah, emak-emak kan luar biasa dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga dan juga harus menjadi super aktif gitu ya di rumah dan lain sebagainya. Itu gimana tuh maintenance teman-teman anggotanya biar sampai sekarang bisa sampai 7 tahun masih eksis gitu. Jadi bukan maintenance fisik ya, bukan ya. Lebih ke fisik maintenance membernya gitu. Member. Kalau komunitas kita itu kan bukan komunitas yang sangat banyak aturan dengan keanggotaan gitu ya. Namanya emak-emak ya, dengan banyak kesibukan. Jadi kita itu mau maintenance-nya hanya kebersamaan aja, saling support, saling mendukung, saling memberikan info yang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi semakin lama teman-teman semakin banyak nih, salam nih. Semakin banyak insya Allah. Berapa anggotanya ya? Ada 50 orang lebih. 50 orang. 50 mama nih. Kadang satu mama aja bisa merangkap berjarak. Nah, suaranya apalagi gitu ya. Bayangkan 50 kali berapa tuh kira-kira? Bayangkan kalau naik gunung lebih dari 10 orang mama, apa yang terjadi? Enggak kebayang. Enggak tahu ya. Yang terjadi adalah hajatan di gunung. Hajatan di gunung. Jadi masak besar kayaknya. Betul. Jadi kalau namanya mama itu naik gunung itu karena memikirkan segalanya gitu ya, termasuk memikirkan harus suplai makanan dengan baik gitu ya. Jadi jiwa masaknya betul, tetap. Jadi dalam setiap pendakian itu pasti kita insya Allah tuh berlimpah makanan gitu loh. Jadi hutan. Nggak ada namanya pendakian emak-emak itu pendakian kita gitu ya kekurangan makanan. Karena kita sering menemukan di perjalanan itu dengan para pendaki yang tidak aware terhadap asupan makanan. Itu banyak sekali dan itu sangat berbahaya. Jadi memang kita juga memperhatikan selain karena basicnya insting kita emak-emak, tapi kita juga menemukan kasus-kasus itu di gunung. Jadi banyak para pendaki yang minum aja nggak bawa gitu kan ya atau habis terus dia nggak mempersiapkan, nggak melihat medan bahwa di situ ada mata air atau tidak dan sebagainya. Kalau kita kan insya Allah pernah berapa pas ketemu misalkan ya kelompok pendaki yang dari kekurangan itu respon dari mama gimana tuh? Itu seperti biasa mama kepada anaknya dimarahin gitu. Marahin gitu. Sambil ini roti. Tapi ngasih. Iya benar, itu benar kejadian. Hampir di setiap gunung ada kasus kita masih ngasih minuman kita, makanan kita. Bahkan kita sering kali berlebih kan ya. Nah itu biasanya itu kita ketemu sama orang itu kita berikan gitu. Berarti memang selain perjalanan mencari keindahan pemandangan tapi juga berusaha mendapatkan keindahan surga dengan berbagi. Iya, insya Allah begitu. Naluri mama itu. Jadi nggak bisa ngelihat anak-anak kita gitu kan mendaki terus kelaparan, sakit dan sebagainya itu kita berusaha untuk memberikan walaupun tetap aja sih ada kita marahin juga ini tuh lain kali kalau naik gunung nggak boleh begitu ya gitu kan. Persiapkan makan, persiapkan fisik, persiapkan
lihat Medan dengan baik. Jadi buat Gitu. teman-teman nih yang lagi naik gunung siapa tahu gitu ketemu Oh, iya. yang salah gitu. Ya hati-hati aja gitu. Hati-hati aja gitu kalau terlihat. Tapi bisa jadi tips juga buat teman-teman mungkin ya. Kalau misal mau naik gunung memastikan dia menghitung anggota, Betul. menghitung potensi di sana Iya, kira-kira medannya seperti betul, apa, ada kita mata akan air atau kehabisan tidak, air atau betul. Ini. Itu Juga harus tadi dipersiapkan. yang keren tuh selalu hajatan masak-masak. Dia jadi penasaran gitu. Iya. Kapan-kapan kayaknya Boleh. Salam Eid boleh. Bener, bareng boleh ya. banget, boleh banget. Dan juga menarik kalau yang mau belajar masak kayaknya cocok ikut pendakian bareng Mama Elang. Benar. Bisa sekalian kelas ini, cooking class di sana. Gitu. Cooking class, oh bisa. Pokoknya mama mas sudah bisa deh. Boleh. Luar biasa. Insya Allah ini. Itu tadi dengan apa ya? Dengan segala pengalaman. Nah, selain aktivitas gunung, adakah aktivitas lain yang Emak Elang Salam ini lakukan? Ada beberapa aktivitas yang kita jalankan. Mau internal atau eksternal. Ya. Jadi kalau internal itu udah pasti kita maintain ya. Dan anggota itu sendiri ya itu tadi ya, maintain secara fisik ya. Jadi kita melakukan latihan bersama gitu, latihan bareng gitu kan. Kalau misalnya kita latihan bersama itu lebih menyenangkan gitu ya dibandingkan sendiri. Kalau sendiri kayaknya goalnya itu kurang tercapai. Jadi ketika kita bersama dan melakukan olahraga itu menjadi lebih semangat. Jadi kalau kita memang moto kita salah satunya adalah bergerak bersama, bergerak bermakna. Bergerak salah satu bersama, bergerak bermakna. Nah itu moto itu kita inikan juga dengan kegiatan kita yang lain yaitu namanya One Day Trekking, ODT kalau kita bilangnya. Itu kita biasanya beberapa kali mengadakan ya, dua atau 3 kali. Itu kita buka untuk keluarga Salam dan mungkin yang di luar keluarga Salam untuk boleh ikut dalam One Day Trekking itu yang kita ada. Gitu. Terus kemudian ada beberapa lagi yaitu bersinergi dengan komunitas-komunitas lain yang ada di sekolah alam. Terutama dengan Salam Eid gitu. Jadi ini salah satu kolaborator yang luar biasa dengan Salam Eid adalah para emak-emak ini. Nah, kalau mengingat tadi beragam aktivitasnya itu apakah memang dalam 1 tahun sudah diagendakan atau kadang insidental gitu? Ada yang sudah kita agendakan sebenarnya ya, tapi banyak juga yang insidental. Insidental itu misalnya seperti Salam Eid punya program apa gitu ya, kemudian dilempar ke kita gitu, bukan dilempar artinya bermitra gitu ya, di-share ada apa nih, gitu. Kemudian memang jadi menjadi sebuah program rutin misalnya gini. Kalau kita bilangnya canceling Jumat ya. Jadi selain naik gunung ya teman-teman, ya, jadi ada aktivitas. Betul. Ada canceling Jumat yang kita share ke teman-teman gitu. Kemudian hasilnya itu untuk salah satunya adalah untuk mensupport Salam Eid. Gitu dalam berbagai programnya ya. Jadi kemarin kan ada program misalnya belanja bersama anak yatim ya, banyak sekali ya, insya Allah banyak gitu. Dan itu memang sepertinya memang emak-emak tuh komit gitu ya, biarpun sedikit terus menerus betul rutin tiap Jumat, dan tiap Jumat itu kita selalu alhamdulillah tuh mendapatkan itu maksudnya masukan ya dalam bentuk materi itu, karena berpikir bahwa kita memang ingin lebih bermanfaat lagi untuk bersama. Nah, jadi nebeng sama Salam Eid gitu. Bukan nebeng sih, kita juga butuh partner ya. Butuh partner. Jadi makna dari tadi apa? Bergerak bersama, bergerak bermakna. Bergerak bersamanya mungkin dari aktivitas trekking. Bergerak bermakna ini yang luar biasa. Kolaborasi dengan teman-teman lain juga, sama dengan Salam Eid. Jadi ini member kalau pakai kartu tuh bukan gold lagi. Apa ya? Premium ya? Premium apa sih? Sangat luar biasa. Di atas gold itu apa? Nah, dalam waktu dekat ini selain isunya kan lagi ada mau trekking pendakian ke gunung. Insya Allah besok nih teman-teman berangkat ke Merbabu. Ya, ini Merbabu part 3. Minta doanya. Minta doanya kami dilancarkan dalam semua prosesnya, semua pendakiannya. Dari awal berangkatan sampai pulang.
Karena inti sebuah perjalanan adalah pulang kembali kembali dengan dengan selamat Betul. dan bertemu dengan orang-orang yang dicintai oleh Oke. gitu. Memang kalau dengan Itu aja keluarga wanita ya. tuh tidak jauh dengan cinta. Oh iya dong. Bahasa cintanya tuh lebih universal, lebih luas. Nah itu kan agenda terdekat ini ya untuk pendakian. Betul. Agenda terdekat selain pendakian Yang sedang iya. Insya Allah ini kita juga sedang berkolaborasi dengan Salam Aid again ya. Salam Aid is the best partner. Insya Allah ini menjadi continue ya program-program Salam Aid kita ini. Nah ini salah satu program yang sedang kita kolaborasikan itu adalah yang journey apa? Kok saya lupa ya? Oh, aduh. Bahasanya bahasa siapa itu yang bikin ya? Jadi berkolaborasi dengan Salam Aid untuk membangun pondok pesantren. Jadi insya Allah walau bukan hanya materi ya yang bisa kita kasihkan, tapi juga relawan-relawan yang kalau yang berkeluangan waktu bisa ikut di dalam. Jadi sebenarnya sih bukan sekali ini aja ya, yang sebelumnya kan sudah berapa kali ya dari Elang Salam menjadi relawan di beberapa kegiatan. Jadi ini selain ikut berpetualang, ikut juga beraktivitas kerelawanan bareng Salam. Iya. Jadi lengkap pokoknya aktivitasnya. Alhamdulillah. Nah yang sekarang lagi di campaign itu pondok pesantrennya di daerah. Pondok pesantrennya daerah Luiliang. Namanya pondok pesantren apa ya? Kok lupa saya. Di daerah Luiliang yang terkena bencana. Waktu kan Luiliang kan kena bencana ya. Kemudian wilayah terdampak bencana. Terus kemudian pondok pesantrennya juga terdampak juga. Gitu. Jadi harus didirikan yang baru gitu ya. Jadi, cuma saya lupa ini. Ingatnya daerah Luiliang. Namanya apa ya? Oke, nanti boleh dicek nanti di bawah ini ya di landing text. Iya, saya lupa itu nama pondok pesantren. Tapi insya Allah ingat apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita rencanakan dan berkolaborasikan dengan Salam Aid gitu. Targetnya di pembangunan itu adakah target nominalnya berapa atau mungkin targetnya dibangunnya harus sampai apa itu ada nggak? Target yang ingin kita capai sih insya Allah 60 juta ya untuk pendirian pondok pesantren itu gitu. Mudah-mudahan bisa berlebih gitu. Amin ya Pak, amin gitu ya. Ya jadi paling tidak bisa dihuni oleh para santri dengan layak gitu ya. Karena kan insya Allah ini salah satu jalan kita kan menuju kebaikan dan menebarkan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat gitu. Doakan ya supaya ini bisa lebih banyak lagi yang bisa kita berikan gitu untuk para santri tersebut. Ya, kita kembali dengan topik. Enggak kembali ke laptop ya? Member-membernya nih. Tadi kita kan mayoritas Elang Salam itu ada 50 lebih ya, 50 lebih. Mama dengan beragam. Nah, kalau misalkan terjadi ada sedikit pergejolakan masalah. Gejolakan apa dulu nih? Ketika menghadapi permasalahan biasa kan kalau komunitas ada aja gitu. Friksi ya. Friksi antara. Bagaimana tuh kalau menghadapi itu gitu. Sedangkan posisinya adalah semua emak-emak. Betul ya, sedangkan mama itu powerful semua ya. Kalau saya dengan istri, bagaimanapun salahnya istri tetap harus benar. Hidup mama. Baik. Ya gini aja. Dalam kita kalau kami sih ya menyikapinya bahwa friksi itu memang akan muncul dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya bukan hanya pada mama aja ya. Mungkin pada mama menjadi friksinya bisa lebih meruncing gitu. Nah, selama ini sih kita tidak pernah ada friksi yang sampai misalnya pecah kemudian keluar dari Elang Salam gitu ya, misalnya nggak pernah ada. Insya Allah nggak pernah ada. Aja gitu. Ya, walaupun ada misalnya kita bicarakan. Nah, bicarakan itu kebetulan kita punya mungkin struktur kecil namanya Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina itu ada 3 orang
ini boleh dicatat juga. Oke. Yang Jadi- terhormat Dewan Pembina pertama. Ya, Ibu Wiwi Abbasuni ya, yang sesepuh dan termasuk founder dari Elang Salam, kemudian Ibu Carmela dan satu lagi Ibu Yeni Yul 19. Itu adalah dewan, katakanlah ya dewan pembina kita gitu ya, yang melakukan kalau misalnya ada hal-hal yang harus kita bicarakan, biasanya kita sampai gitu. Nah, nanti baru di situ Dari ini hati ke hati. betul. Ini solusinya seperti apa nih? Kadangkala masalah itu hanya timbul pada saat misalnya perjalanan aja. Setelah itu sudah selesai gitu sebenarnya gitu. Jadi memang selama ini sih tidak pernah ada yang harus sampai bagaimana. Insya Allah, karena kan gini, berusaha untuk bahwa menyadari bahwa semua orang punya background yang berbeda gitu ya. Terus kemudian kita satukan nih gitu lah dalam sebuah kesamaan untuk sama-sama pengen sehat berolahraga gitu. Jadi ketika ada friksi, kita menyikapinya tidak terlalu masalah yang kayak memperuntukkan organisasi gitu. Nggak apa-apa kalau memang misalnya menganggap bahwa oh berarti saya tidak sepaham misalnya ya, tidak sepaham dengan komunitas Elang Salam, ya udah saya menggunakan diri aja gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Tapi selama ini sih Bisa diselesaikan dari hati ke hati. Iya. Gitu. Urusan hati dengan wanita tuh luar biasa. Oke. Enggak terlalu. Itu ini ya begitu banyak cerita dari teman-teman. Iya. Nah, mungkin Kalau dibukukan udah jadi tiga buku. tiga buku, Luar biasa. 3 seri. Setiap gunung punya cerita yang lain soalnya. Tiap gunung punya. Nah, Betul. kira-kira tips apa nih yang memang kan kalau mungkin teman-teman anak-anak muda itu udah cukup familiar gitu ya Ya. naik gunung. Ini kan yang rada unik adalah para emak-emak gitu yang mau membiasakan diri naik gunung. Tipsnya tuh apa aja tuh buat emak-emak di luar sana gitu yang ingin juga berkegiatan trekking naik gunung. Ya. Jadi tentu saja karena ini adalah kegiatan outdoor, kemudian membutuhkan fisik yang kuat, maka yang pertama memang harus dilatih fisik ya. Nah, paling tidak seminggu itu 3-4 kali. Sebenarnya sama aja nih ya, sama dengan tips-tips para para emak yang ingin sehat gitu ya. Jadi berolahraga 3-4 kali dengan durasi katakanlah 1 jam gitu ya. Untuk kalau emang belum bisa jogging, lari gitu, bisa dengan jalan kaki gitu. Dan itu memang kalau kita sering berlatih gitu memang benar mempengaruhi perjalanan gitu ya. Jadi nafas nggak terlalu ngos-ngosan dan sebagainya. Itu dari fisiknya ya. Kemudian juga jangan lupa menambah itu tadi yang saya sampaikan untuk menambah latihan-latihan untuk core tubuh gitu. Misalnya kalau misalnya memang merasa tangannya lemah gitu, itu dikuatin di tangan. Terus dengkulnya lemah, itu juga cari olahraga yang bisa menguatkan. Itu kalau tips ininya ya, tips fisiknya. Kalau untuk tips yang lainnya tentu saja gini, kita selalu jangan memaksakan dengan kemampuan. Kita harus bisa menilai mengukur kemampuan kita. Kira-kira nih misalnya kita mau naik gunung, saya Semeru ya. Terus kita latihan cuma 1 kali seminggu gitu ya. Kemudian itu juga udah 2 bulan yang lalu misalnya. Itu kita harus bisa mengukur bahwa oh kita akan bisa nih gitu. Itu harus sudah bisa mengukur. Jadi yang kedua harus bisa mengukur diri kalau menurut saya ya. Terus kemudian yang ketiga tentu saja asupan makanan. Ini juga penting gitu ya. Asupan makanan menurut para ahli nutrisi gitu ya, kalau mau naik gunung asupan makannya tentu saja dibanyakin protein. Ya, protein ya. Itu dari segi fisik ya. Fisik. Tapi yang lebih mendasarkan adalah dari segi ruhiyahnya atau mungkin dari sisi keluarga itu kondisiannya bagaimana? Nah, itu dia ya. Dan yang pasti ini menjadi rule number 1 atau peraturan para Elang Salam nomor 1 ketika melakukan pendakian,
harus mendapatkan izin dari keluarga. Nah, keluarga siapa nih? Ada suami, ada anak-anak. Itu rata-rata semua semua alang salam itu ketika misalnya memang tidak bisa karena ada misalnya anak saya lagi anak saya lagi ada magang dan saya harus mengantarkan, itu pasti kita akan mengundurkan diri. Jadi memang mengkondisikan itu dulu, pertama izin dulu. Yang kedua tentu saja mengkondisikan di rumah nih. Udah insya Allah mama sudah terbiasa ya mengkondisikan di rumah, misalnya stok beras. Bener ya. Yang jelas itu udah pasti bener. Stok makanan ya. Stok makanan keluarga. Ya, stok makanan. Kemudian juga mencari orang-orang yang memang bisa dipercayakan dengan anak-anak kita ya. Kalau anak-anaknya masih kecil masih membutuhkan pendampingan gitu. Nah, mungkin ada saudaranya atau ada mbaknya yang suruh ini dulu. Jadi harus ada pengganti dulu. Soalnya kalau emaknya nggak ada di rumah, apa yang terjadi biasanya? Makannya nggak beres anak-anak. Beras tuh balik utuh kayaknya. Iya, ini kok nggak masak gitu. Ini GoFood terus. Gitu. Biasanya terjadi seperti itu biasanya ya. Gitu. Jadi itu yang paling penting justru di situ ya, adalah izin dari keluarga, terutama dari suami dan anak. Jadi jangan sampai para emak-emaknya pergi mendaki gitu ya, tapi bapaknya kesel. Jadi begitu mamanya di atas gunung masak-masak di rumah, boro-boro masak gitu. Betul. Nah ini yang menjadi tips utama buat emak-emak di luar sana yang juga ingin beraktivitas seperti teman-teman langsung. Ya. Pokoknya peraturan nomor satu ya. Peraturan nomor. Oke. Nah ini kan kebetulan lagi momen kemerdekaan. Nah momen kemerdekaan ini apakah kalau dari pandangan Boas dengan posisi sekarang, apakah para emak-emak terutama mama di Langsalam ini sudah merasa merdeka sehingga tadi bisa aktivitas segala macam? Gimana tuh pandangannya? Merdeka ya. Kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman di Langsalam itu saya yakin insya Allah sudah merasakan kemerdekaan yang hakiki. Waduh, coba tuh. Ya. Jadi kalau sebenarnya gini, kita tidak memaknai kemerdekaan itu sebagai melakukan segala sesuatu dengan bebas gitu ya, tanpa ada batasan. Jadi menurut saya sih kemerdekaan buat para emak-emak yang terutama di Langsalam itu sudah bisa mendapatkan apa yang bisa kalau dibilang hak bukan hak ya, jadi seperti memperoleh waktu ya, me time gitu kan, dengan berkegiatan ini kan itu me time ya buat kita tuh sama mama. Insya Allah itu udah sebuah kemerdekaan ya. Jadi para suami, para bapak nih berikan me time berikan me time itu ya untuk para ibu atau para istrinya, sehingga ketika dia balik ke rutinitas itu dia sudah dalam keadaan happy. Ketika seorang ibu happy, lagi gosok piring gitu ya. Iya benar. Ketika seorang ibu happy itu insya Allah keluarga juga akan happy. Jadi ibu akan mengurus anak-anaknya dengan senang gitu ya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ininya dengan ikhlas dan happy gitu. Jadi kalau saya sih melihat teman-teman di Langsalam itu sudah mendapatkan kemerdekaan. Buktinya udah boleh loh naik gunung, meninggalkan keluarga 3-4 hari gitu ya. Bahkan Semeru itu sampai 6 hari ya. 6 hari. Ya, seminggu. Insya Allah sih sudah mendapat kemerdekaan. Tapi tentu saja kemerdekaan itu jangan dimaknai sebagai bebas melakukan apapun tanpa ada koridor. Kita tetap masih dalam koridor, insya Allah. Jadi buat mama di luar sana yang pengen dari happy tapi juga bermakna gitu, dan juga aman dari sisi keluarga, gabung di Langsalam gitu. Silakan bergabung. Nah ini kan sudah di usia 7 tahun. Iya, baru mau. Oh baru mau. Tanggal berapa? Tanggal 5 September 2022 7 tahun. Aduh, pas 5 September itu. Masih kado ya? Siap. Jadi ulang tahunnya kayaknya barengan sama produser kita nih. Oh iya. Produser kita itu kalau nggak salah tanggal 5 juga begitu. Bukan begitu Bapak?
Honam ya. Boleh lah nanti Boleh. rayain bareng di Salam Ed. Oh iya, sip. Nah, di usia mau 7 tahun ini gitu, kira-kira ada harapan apa dari kelompok lansia? Tentu saja harapan terbesar kita adalah memperluas kebermanfaatan kita ya. Terus kemudian meningkatkan intensitas juga lebih dalam gitu ya, dalam kebermanfaatan tadi, misalnya melakukan kolaborasi dengan Salam Ed itu bukan hanya misalnya insidental gitu ya, jadi menjadi sebuah rutinitas. Kemudian kita juga masih mempunyai mimpi ya, bukan mimpi mungkin ya, rencana ke depan tuh pengennya tuh kita bisa mengedukasi teman-teman pendaki gunung yang lain. Itu baru ada beberapa planning sih ya. Pertama itu tadi ya, mengedukasi teman-teman pendaki, misalnya pendaki yang tadi ya, yang sering karena banyak kasus yang bahwa logistik, bahwa mereka tidak mempersiapkan dengan baik untuk naik gunung. Padahal ketika naik gunung itu tidak mempersiapkan dengan diri, itu sama aja mereka dengan menyediakan nyawanya untuk di sana. Karena saking berbahayanya gitu ya sebenarnya gitu. Jadi pengennya sih itu satu, mengedukasi para pendaki gunung, kemudian menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan gitu ya, diperlukan di pendakian. Seperti kalau kita lihat ya, beberapa contoh gunung di Indonesia itu rata-rata gunung itu penuh dengan sampah gitu ya. Ini miris banget gitu. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa bawa banyak-banyak sampah gitu kan. Kita dengan kemampuan kita hanya bisa membawa sampah kita sendiri ya. Jadi membawa sampah sendiri, kemudian membawa sampah orang lain cuma sedikit ya dengan kemampuan kita itu. Jadi pengennya kita mungkin mengelola tempat sampah di sana yang lebih bagus. Kita lihat beberapa contoh, ini ada teman-teman yang pernah naik Kinabalu. Mereka melihat pengelolaan sampah itu sangat bagus di sana sehingga tidak ada sampah di perjalanan. Nih, Kang Agil udah pernah belum ke Cikuray? Nah, itu pas turun itu saya ngelihatnya sampahnya itu menjadi jalan sampai di jalanan gitu ya. Sampai miris banget. Itu yang pernah saya lihat, dia sampah yang terbanyak. Yang pernah saya mudah-mudahan sekarang sudah enggak, itu tahun berapa saya lupa ya. Jadi kita ke sana bukan dapat pemandangan indah. Ya di pas perjalanan ya, kalau di atasnya sih indah. Tapi sama sih di atasnya, di beberapa spot juga banyak sampah juga. Terus kemudian ada satu lagi rencana yang pengen sih ini, ada beberapa kan setiap gunung ada beberapa titik tempat gitu ya yang agak membahayakan sehingga membutuhkan webbing misalnya ya, membutuhkan webbing atau membutuhkan pegangan yang lebih permanen untuk naiknya atau untuk turun. Jadi pengennya sih kita juga memberikan mensupport itu. Tapi memang ini baru terrealisasi baru di Gunung Salak, itu juga di jalur mana saya lupa ya. Yang sudah kita pasangkan webbing itu untuk para pendaki. Kalau untuk sampah kita belum, untuk yang tadi edukasi juga masih belum. Mungkin nanti nunggu ini ya, partneran lagi sama Salam Ed. Oh siap. Kemudian tentu saja melakukan sinergi dengan komunitas lain. Luar biasa. Jadi insya Allah teman-teman Lang Salam selain terus juga dengan aktivitas berpetualangnya Mama juga berusaha untuk terus memberikan manfaat terutama dari ke tempat-tempat yang memang dikunjungi. Jadi jangan sampai kita datang ke satu tempat tidak memberikan dampak apa. Iya. Jadi kalau nggak salah judulnya yang ke pesantren itu namanya Journey. Oh iya, saya ingatnya Journey-nya aja. Jadi mohon maaf. Itu kalau nggak salah saya yang buat tuh. Oh gitu. Pantesan dia hafal. Gitu. Jadi harapannya setiap perjalanan itu memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar gitu. Oh iya, boleh cerita satu lagi ya. Apa tuh? Yang kontribusi kita gitu. Waktu di salah satu gunung yaitu Gunung Semeru, kita juga memberikan kontribusi ya. Ini harus diceritakan. Kan kalau kebaikan bukan bermaksud ria ya, untuk bisa menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama atau mungkin yang lebih dari kita. Jadi kita memberikan kontribusi berbau buku-buku bacaan untuk didonasikan di
taman bacaan di sekitar Gunung Gunung Semeru. Terus ada juga snack gitu ya, snack makanan gitu untuk para anak-anak yang datang ke sana. Gitu. Kalau ada fotonya ya. Fotonya Mama sedang menggotong carrier loh. Menggotong kardus yang isinya adalah snack dan sebagainya. Siap, snack dan buku. Bisa ditampilkan? Bisa. Nanti dalam video aslinya kita tampilkan. Jadi memang sangat luar biasa ya kelompok Mama ini terus berusaha bermanfaat di teman-teman, bukan cuma untuk keluarga di rumah gitu ya, juga dengan lingkungan-lingkungan yang setiap kali didatangi. Nah terakhir, ini kan tadi kita udah cerita luar biasa, banyak menarik, tentunya bikin mupeng para mama di luar sana. Gimana caranya untuk bisa bergabung dengan teman? Wah, caranya mudah sekali ya. Karena memang kita tidak memiliki persyaratan apapun, ya. Nggak harus bikin foto KTP. Oh gitu, enggak. Gitu ya. Enggak, karena kita memang komunitas yang sangat fleksibel. Jika ingin bergabung, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ya, ada di IG ya, di Instagram ada yang nomor yang bisa dihubungi. Ya. Itu khusus IG-nya Alang Salam. Nah, yang boleh gabung itu apakah khusus di lingkungan sekolah alam, terutama sekolah alam Bogor, atau boleh di luar sekolah alam? Gini, memang sebenarnya kita kan membentuk ini untuk di keluarga Salam ya, bukan Elang, di keluarga Salam. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan atau menutup pintu bahwa selama ini ternyata banyak yang tertarik dengan kegiatan kita yang berasal dari luar keluarga Salam. Itu sudah banyak yang bergabung. Wah. Jadi insya Allah silahkan yang mau bergabung dari mana aja. Tapi yang jelas memang terpaksa mengikuti ini kita ya, mengikuti misalnya. Betul. Kalau yang ada di misalnya ada yang ini anggota kita ada dari Depok ada, kemudian ada yang dari jauh-jauh juga dan bukan sekolah alam. Bukan anaknya tidak pernah menjadi bagian istilahnya ya, kalau dalam sekolahan tidak menjadi bagian Salam. Tapi sekarang kalau ada kegiatan Salam, mereka juga malah excited gitu, ikut gitu. Iya, pasti excited. Karena istri saya juga excited. boleh. Tenang aja, nggak dipelonco kok. Luar biasa. Ya, pesan penutup buat mama. Pesannya buat mama. Pesannya apa ya? Oke. Pesannya ini saya pribadi loh jadinya ya. Boleh. Pesannya buat emak-emak, jangan takut untuk menginginkan sesuatu yang dianggap nggak mungkin gitu ya. Seperti ini kan usia emak-emak Alang Salam itu rata-rata 40 tahun ke atas. Kan mungkin orang menganggap bahwa itu nggak mungkin bisa naik gunung gitu ya. Itu ternyata kita bisa menjalani itu gitu. Jadi satu, jangan pernah bilang nggak mungkin terhadap keinginan kita gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tentu saja untuk menggapai keinginan itu kita harus mengupayakan bahwa kita bisa mencapai titik itu bagaimana caranya. Jadi berupaya untuk mencapai keinginan itu. Luar. Itu aja sih kalau dari saya ya. Oke, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan kisah dan cerita pengalaman dari Bu Osi mewakili teman-teman Alang Salam juga bisa menginspirasi. Mudah-mudahan mewakili ya. Ada beberapa yang pribadi soalnya. Bisa menginspirasi teman-teman juga, begitu juga mama di luar sana yang juga ingin merasakan happy dan juga tetap bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk para mama Salam ini dengan bisa bercerita. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya Agil Boki, mohon pamit undur diri, dan saya Ibu Osi, Alang Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.